Kelompok 5 akan mewawancarai yang bertopik pengaruh media sosial pada remaja. Apa pendapat Bapak tentang pengaruh media sosial di kalangan remaja? Pendapat Bapak, pengaruh medsos di kalangan remaja. Banyak input-input dari medsos yang memang kurang baik untuk remaja kita ya. Terus akibatnya banyak pergaulan yang memang bebas, terus dari berpakaian, dari pergaulan, sampai banyak anak-anak yang memang mencoba-nyoba untuk hal-hal yang memang kurang bagus untuk remaja. Begitu mungkin. Apa dampak positif dari pengaruh media sosial pada remaja? Positifnya banyak. Antara lain mungkin di media sosial bukan hanya jeleknya saja, tapi ada positifnya, di mana ada edukasi yang memang di share di media sosial. Begitu. Apa dampak negatif pengaruh media sosial pada remaja? Ya itu tadi dampak negatifnya, banyak anak-anak untuk mencoba-coba hal baru karena ada pengaruh dari media sosial tersebut. Begitu. Banyak negatif seperti maaf ya kalau untuk remaja minum-minuman, terus ada merokok, karena memang di medsos itu banyak yang anak-anak remaja pada umumnya tidak mengerti apa yang dilakukan itu. Apa solusi yang dapat dilakukan oleh para remaja agar tidak terpengaruh pada media sosial? Ya, harus pintar-pintar memilih antara mana yang bagus, mana yang jelek. Itu remaja sekarang khususnya di SMP atau SMA itu harus memang memilih mana yang baik, mana yang buruk gitu. Apakah media sosial dapat membantu remaja dalam belajar dan berkomunikasi? Ya, sangat membantu sekali. Contohnya kalau kita sedang PJJ atau belajar di rumah gitu kan, karena ada media sosial, karena ada komunikasi, jadi bisa cepat belajar dari situ. Bagaimana cara mengedukasi remaja agar bisa memanfaatkan media sosial untuk hal positif? Memanfaatkan apa tadi? Agar bisa memanfaatkan media sosial untuk hal positif. Benar. Jadi kita tadi Bapak bilang harus bisa memilah. Terus itu juga harus ada bimbingan dari guru atau orang tua. Ya mungkin lebih ke ya itu tadi harus bisa memilih tadi mana baik mana benar gitu kan. Terus apa lagi? Apa yang sebaiknya dilakukan agar remaja bisa menggunakan media sosial secara bijak? Apa yang sebaiknya dilakukan agar remaja bisa menggunakan media sosial secara bijak? Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya sama di situ juga ya. Jadi Bapak katakan tadi memilih, Bapak katakan tadi mana baik mana buruk. Jadi harus bisa kalian harus bisa memilih aja, itu aja sebenarnya ya. Harus pandai-pandai memilih dan harus seperti apa menggunakan medsos itu, harus bijak aja gitu. Terus apa lagi? Udah segitu. Kasih Pak. Yo. Apa pendapat Bapak tentang pengaruh media sosial di kalangan remaja? Pengaruhnya lumayan besar, tapi kan bisa difilter dengan akal sehat gitu. Yang kedua, apa dampak positif dari pengaruh media sosial pada remaja?
Wawasan bertambah banyak. Yang ketiga, apa dampak negatif pengaruh media sosial pada remaja? Hal-hal yang buruk bisa mempengaruhi pola pikir. Apa solusi yang dapat dilakukan oleh remaja agar tidak terpengaruh pada media sosial? Pengawasan orang tua dan banyak belajar agama. Apakah media sosial dapat membantu remaja dalam belajar dan berkomunikasi? Sangat membantu. Bagaimana cara mengedukasi remaja agar bisa memanfaatkan media sosial untuk hal positif? Sering-sering ikut pelatihan dan seminar-seminar. Apa yang sebaiknya dilakukan agar remaja bisa menggunakan media sosial secara bijak? Perhatian dari orang tua perlu. Masih baik ya Pak? Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan nama saya Naragia Maheswari. Izin mewawancara Bapak. Nama Bapak siapa? Dian Cahyana. Oke. Pertama, apa pendapat Bapak tentang pengaruh media sosial di kalangan remaja? Kalau untuk pendapat saya terlalu bahaya kalau mungkin kalau misalnya takutnya ada situs-situs yang kayak dewasa kayak gitu kan. Ya. Oke. Yang kedua, apa dampak positif dari pengaruh media sosial pada remaja? Kalau positifnya sih kalau digunakan untuk ini bagus untuk mencari info-info yang tentang materi-materi dalam pengajaran pelajaran gitu. Ya. Yang ketiga, apa dampak negatif pengaruh media sosial pada remaja? Negatifnya, kalau untuk negatifnya yaitu yang negatif ada situs-situs yang berbahaya. Ya. Yang keempat, apa solusi yang dapat dilakukan oleh remaja agar tidak terpengaruh pada media sosial? Jangan terlalu ini aja, jangan terlalu maksud tuh jangan terlalu ini aja, jangan terlalu sering main itulah, jangan terlalu. Ya. Yang kelima, apakah media sosial dapat membantu remaja dalam belajar dan berkomunikasi? Dapat membantu. Yang keenam, bagaimana cara mengedukasi remaja agar bisa memanfaatkan media sosial untuk hal positif? Kalau sensitif, maksudnya gimana Pak? Bagaimana caranya mengedukasi remaja biar bisa manfaatin media sosial untuk hal positif? Hal positif arahan, memberikan contoh-contoh arahan atau tentang di itu yang positif. Ya. Yang ketujuh, terakhir, apa yang sebaiknya dilakukan agar remaja bisa menggunakan media secara bijak? Secara bijak. Ya. Secara bijak. Kalau menurut saya secara bijak ya harus jangan terlalu membuka situs-situs yang kayak gitu dan harus dengan secara baik-baik. Oh, iya. Terima kasih Bapak. Satu, perkenalkan nama saya Nesya Putri Trianti. Saya akan mewawancara Ibu Kantin. Ibu boleh perkenalkan namanya siapa? Nama Ibu Ratma. Nah, izin bertanya ya Ibu ya sekitar pelajaran IPS. Satu, apa pendapat Ibu tentang pengaruh media sosial di kalangan remaja? Ada positif ada negatifnya Ya, ya. Harus bisa memilih mana yang beritanya betul-betul benar atau hoax gitu. Ya. Nah, kalau positifnya ya bagus sih, jadi Ya. bisa mengenal semua berita-berita yang kita nggak tahu tuh Ya. jadi tahu gitu. Oke. Kedua, apa dampak positif dari pengaruh media sosial pada remaja? Positifnya. Positifnya ya jadi lebih berkembang ya, Ya. itunya apa Berkembang. pemikirannya. Ketiga, apa dampak negatif pengaruh media sosial pada remaja? Negatifnya itu kalau misalnya anak remaja itu tidak bisa menyaring informasi yang kurang bagus. Ya. Oke. Keempat, apa solusi yang dapat dilakukan oleh remaja agar tidak terpengaruh pada media sosial? Kalau untuk membuka media sosial itu kita jangan melihat setengah-setengah, tapi Ya. harus sampai akhir. Kalau menurut Ibu Ya. seperti itu. Oke. Apakah media sosial dapat membantu remaja dalam belajar dan
berkomunikasi. Sangat bisa ya, karena kan semua informasi sekarang tuh ada di media sosial. Ya. Keenam, bagaimana cara mengedukasi remaja agar bisa memanfaatkan media sosial untuk hal positif? Cara apa? Cari-cari informasinya tuh yang buat pelajaran Ya, kayak gitu. yang bermanfaat. Yang bermanfaat Ya. untuk sekolah lah ya, Ya. istilahnya. Oke. Satu lagi nih Bu ya. Apa yang sebaiknya dilakukan agar remaja bisa menggunakan media sosial secara bijak? Harus bisa memilih informasi yang baik dan tidak Yang gitu. buruk, Ya. Oke, sekian, terima kasih. Makasih ya Bu atas waktunya. Kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin mewawancara sama saya. Nama saya Muhammad Kiram Rafif Kusumadinata. Dengan Waalaikumsalam. Pak Topik. Apa pendapat Bapak tentang pengaruh media sosial di kalangan remaja? Ada baiknya ada buruknya. Baiknya buat menambah informasi. Kalau yang buruknya ya harus itu bisa itu milih-milih mana yang baik mana yang buruk. Apa dampak positif dari pengaruh media sosial pada remaja? Dampaknya gimana jawaban pertanyaan? Apa dampak positif dari pengaruh media sosial pada remaja? Menambah pengetahuan. Apa dampak negatif pengaruh media sosial pada remaja? Dampak negatifnya itu harus bisa itu jadi lupa sama belajar ya kalau banyak. 4. Apa solusi yang dapat dilakukan oleh remaja agar tidak terpengaruh pada media sosial? Apa solusi yang dapat dilakukan oleh remaja agar tidak terpengaruh pada media sosial? Apa itu gimana Apa solusi yang dapat Solusi? dilakukan? Ya, apa ya? biar remajanya nggak terpengaruh. Ya, solusinya kalau misalkan kecanduan ya di itu aja dikurangin aja ke hal-hal yang lain yang lebih positif. Apakah media sosial dapat membantu remaja dalam belajar dan berkomunikasi? Bisa kalau itu media sosialnya pengaruh yang baik-baik dapat membantu. Bagaimana cara mengedukasi remaja agar bisa memanfaatkan media sosial untuk hal positif? Itu seperti menambah pengetahuan seperti hal yang baik, terutama media itu Instagram, Facebook, menambah pertemanan. Yang terakhir, apa yang sebaiknya dilakukan agar remaja Bentar. sebaiknya dilakukan agar remaja bisa menggunakan media sosial secara bijak? Diedit. Dia harus tahu waktu, harus terlaluan Coba anjing dikat. Dicut. positifnya aja. Terima kasih Bapak, maaf mengganggu waktunya. Kesimpulan yang saya dapat dari hasil wawancara bahwa kita harus menggunakan media sosial dengan bijak, tidak membuka hal yang tidak senonoh. Jika kita membuka yang tidak baik, banyak dampak yang buruk terhadap kita. Kesimpulan dari wawancara IPS yaitu kita jangan terlalu sering menggunakan media sosial untuk hal yang tidak baik. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif seperti mencari berita, edukasi. Media sosial secara umum dapat memberikan dampak positif dan negatif. Jika digunakan secara bijak, media sosial mendapatkan dampak positif seperti untuk berkomunikasi, untuk belajar, dan untuk mencari informasi. Tapi jika digunakan secara tidak bijak, dapat menimbulkan dampak negatif seperti pergaulan bebas, cyberbullying, dan lain-lain.
Kesimpulan dari wawancara yang telah saya buat adalah media sosial dapat memberikan manfaat yang baik dan juga dampak buruk bagi remaja. Karena itu, remaja harus menggunakan media sosial dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesya Putri Trianti. Saya akan menyimpulkan hasil wawancara saya dengan Ibu Kantin. Ibu Kantin menjawab, kalau kita tidak boleh salah memilih media sosial karena akan berdampak buruk dan fatal. Kita harus menggunakan media sosial dengan bijak, seperti kita menggunakan media sosial dengan keperluan kita saja. Tidak boleh main game berlebihan atau kita menonton video-video yang tidak penting. Kita harus menggunakan media sosial dengan bijak dan jangan kemakan hoax. Sekian dari saya. Terima kasih.